Kata kota seribu sungai sudah tak asing lagi di telinga. Sebagian besar orang pun langsung mengidentikan kata tersebut sebagai julukan dari kota Banjarmasin. Pesona sungai di Banjarmasin memang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung. Bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, budaya sungai yang melekat pada masyarakat suku Banjar juga menarik untuk didalami. Sungai sebagai urat nadi kehidupan masih terjamin dari budaya yang ada. Masih banyak masyarakat yang bermukim di bantaran bahkan di atas sungai. Bahkan masyarakat juga melakukan transaksi di atas kapal kecil di atas sungai yang disebut dengan pasar terapung. Banjarmasin mempunyai kampung bernuansa hijau atau kampung hijau. Kampung hijau ini terletak di Jalan Keramat Raya, Kelurahan Sungai Milu, Kecamatan Banjarmasin Timur. Kawasan itu tepat berada di bantaran Sungai Martapura yang apabila wisatawan sedang menyusuri sungai akan langsung disambut dengan nuansa hijau dari kampung hijau itu sendiri. Rute perjalanan yang dapat dilalui untuk menuju ke kawasan objek wisata Kampung Hijau bisa ditempuh dengan dua jalur alternatif. Rute pertama dapat dilalui dengan mengikuti angkutan sewa klotok yang dimulai dari kawasan Taman Siring Virtenden di Jalan Kapten Virtenden, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dari lokasi Taman Siring Virtenden tersebut dengan membayar sewa klotok sebesar Rp10.000 untuk menuju Kampung Hijau di Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur. Masyarakat yang datang mengunjungi Kampung Hijau memang didominasi oleh pengunjung yang bersamaan menggunakan jasa angkut klotok dari Taman Siring Virtenden. Pemukiman ini dulunya merupakan kawasan kumuh yang kemudian disulap oleh Pemkop Banjarmasin melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Banjarmasin. Adapun puluhan rumah yang warnanya disamakan pada kawasan tersebut, ada sekitar 149 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Hijau. Juga ada 127 rumah yang berdiam di sepanjang bantaran sungai wilayah Kampung Hijau. Sebagai warga Banjarmasin yang tinggal dekat dengan Kampung Hijau dan juga bertempat tinggal di pinggir sungai juga, saya melihat sungai sebagai suatu komponen penting bagi warga sekitaran pinggir sungai, sama halnya seperti warga Kampung Hijau yang memanfaatkan sungai itu sendiri untuk menunjang aktivitas kegiatan sehari-hari, semisal memancing, mandi, mencuci, dan sebagai jalur transportasi air yang sering digunakan warga sana untuk memancing udang bila musimnya telah tiba. Nah, dulu tuh sebelum jalur darat yang sudah nyaman untuk digunakan warga sekitaran Kampung Hijau dan sekitarnya tuh sangat bergantung pada transportasi air, yaitu jukung untuk mencapai tujuan yang dituju. Semisal contohnya Kampung Hijau yang ada di daerah Sungai Bilu Laut Tengah. Salah seorang warga ingin menuju Sungai Jingamcal, otomatis
menyeberangi sungai. Nah, itu semisal tidak menggunakan transportasi jalur sungai akan memakan waktu lebih lama dan biayanya lebih mahal. Tapi jika waktu itu kita bicara waktu tunai, sebelum jalur darat senyaman sekarang lah, memakai alat transportasi sungai sangat efektif terhadap waktu paling sekitaran 5 menit jika tujuannya Sungai Bilu ke Sungai Jingah, dan biayanya sangat murah. Pada dulu itu di bawah tahun 2010-an, sebelum ada kampung hijau ini cuma 500 perak bisa menyeberangi sungai, dan sekarang biayanya masih sangat murah, yaitu Rp2.000. Tapi untuk sekarang transportasi air ini sudah mulai digunakan karena akses jalur darat sudah lumayan nyaman lah. Kampung hijau juga menawarkan nuansa taman vertikal. Pada beberapa rumah, terdapat tumbuhan yang menghiasi pemukiman itu. Dikarenakan hal tersebut, kampung hijau berpeluang untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke daerah Banjarmasin untuk mengunjunginya. Saat ini, kampung hijau sedang dalam rancangan perbaikan untuk beberapa rumah yang sedang berlangsung. Harapan saya agar kampung hijau ini lebih banyak lagi menarik wisatawan-wisatawan dari berbagai daerah dan dapat memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat sekitaran kampung hijau, dan juga dapat dikenal oleh wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional. Di samping itu, juga membawa nama Kalimantan Selatan yang terkenal dengan kebudayaan Banjarnya agar lebih bisa dikenal khususnya orang luar Kalimantan.